somebody who control the crowd and somebody can rock the party. Is welcome ya, Gali Wahyudi, asik ya. Seorang MC yang warawiri di dunia permusikan dan di dunia perweddingan ya. Di Pontianak saat ini adalah teman saya sendiri adalah seorang Gali Wahyudi. Oke Gali, apa kabar Gali? Alhamdulillah Asik. sehat. Bahasa-bahasinya apa kabar ya? Gini opening kau ya? Yo, ada quotes ya, agak keren ya. Soalnya baru tadi googling. Oke. Mau ngobrol apa bang? Apa kabar ya? Dimulai apa kabar lah? Baik Apa sih. kabar tuh? Ya, baik tuh udah diplomatis bro. Jadi cari jawaban yang. Sebenarnya enggak baik ya. Nah itu jawaban yang benar-benar real ya. Enggak baik dalam konteks yang agak luas gitu ya. Enggak baik dalam konteks beberapa konteks ya. Secara psikis saya terganggu dengan isu-isu yang sekarang. Secara psikis kita tuh kadang bukan mendoktrin apa sih, membuat stigma dalam diri kita tuh kalau jangan-jangan aku kena nih, jangan-jangan aku kena. Itu buat sakit, Bang. Hal about Buat sakit. coronavirus ya. Iya, soal yang isu coronavirus ya. Iya. Soal COVID-19. Iya. Kalau secara fisik sakit, iya, karena beberapa minggu lalu kemarin saya sempat radang tenggorokan. Oke, langsung jadi panik ya. Iya jelas panik. Oke. Gara-gara waktu itu belum kasus soal coronavirus belum terlalu viral kan. Kemudian dapat radang tenggorokan, batuk-batuk. Ya. Wah, itu makin jadi parno. Kemudian tambah lagi yang membuat enggak sehat ya memang secara real dan yang memang paling mengganggu perekonomian. Sangat-sangat tidak sehat sekarang. Oke. Itu udah dirasain hampir semua orang lah ya. Baik dari personality maupun corporate sampai ke hal-hal yang sangat biasa ya. Sampai yang harusnya aku pergi keluar rumah pada jam tertentu sekarang udah nggak bisa keluar. Ada saat namanya social distancing yang sekarang di makanya kita jaga jarak ya pemerintah ya. Harusnya 1 meter ini ya. Itu 1 meter ya. Udah disetting 1 meter jaga jarak. Oke. Gali Wahyudi 2003 merantau ke Pontianak untuk masuk universitas. Untuk nge-band sebenarnya. Oke. Jujur ya, Iya. kalau dulu niatnya ke Pontianak tuh untuk nge-band. Kuliah itu sambil sebenarnya. Sambil, ya. Karena waktu itu pun waktu pas daftar kuliah itu secara ini aku tuh pengennya tuh ke arsitektur waktu itu. Nggak lolos kan, jadi dapatnya tuh lolosnya ternyata ekonomi. Jadi ya udah basic secara ilmu ekonomi, tapi nggak selesai juga sih. Oh berarti salah satu mahasiswa yang tidak menyelesaikan kuliahnya ya? Enggak, karena terbuai sama dunia luar. Oke. Biasanya itu karena uang tuh biasanya. Enggak? Iya, karena uang. Iya. Di ekonomi, saya ekonomi angkatan 2004 sebenarnya. 2004. 2003 tuh lulus SMA, kemudian sempat ngambil D1 ya, waktu itu ada istilah D1 data komputer informatika DCI. Ya. D1 komputer. Waktu itu saya ngambil program. Ya. Kemudian setelah selesai baru saya lanjut ke Untan. Ngambil kalau zaman dulu apa sih namanya? UMPTN ya? UMPTN ya. Belum SNMPTN kan? Ujian masuk perguruan tinggi. Iya. Ya, itu ada 3 pilihan. Waktu itu saya ngambil 3 pilihan. Teknik arsitektur yang pertama, kemudian FK Bahasa Inggris yang kedua, yang ketiga itu adalah Fakultas Ekonomi Studi Pembangunan. Waktu itu namanya masih studi pembangunan, kemudian berubah menjadi ilmu ekonomi, kemudian berubah lagi menjadi ilmu ekonomi studi pembangunan. Nah, sekarang ganti lagi, nggak tahu sekarang apa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis katanya. Kayak sih, udah beberapa sekarang udah pergerakannya berubah panjang. Cukup lama bisa dibilang bertahan di bangku kuliah itu karena memang apa ya? Berapa tahun tadi? Berapa tahun kira-kira? Waduh lupa aku 2000. 4 tahun, 5 tahun? 2 kali pindah loh Pak. 2 kali pindah. Ini bukan tetap di fakultas yang sama. 2 kali pindah itu pagi, pertama pagi, kemudian di tahun 2000 itu 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 2008 udah masuk 5 tahun aku pindah ekstensi malam. Dengan harapan mau bisa menyelesaikan kuliah. Jadi di malam itu ternyata enggak bisa malam-malam amat kan. Jadi tetap berharap dapat perlakuan yang agak sedikit
inilah Iya. agak sedikit longgar daripada ternyata enggak sama aja. Sama. Sama aja. Masuk jam 7 sih? Apa jam 6? Enggak, nggak ada yang masuk siang malah. Masuk siang ya? Oh. Jadi enggak ada perubahan yang terlalu benar-benar berpengaruh sebenarnya. Ada yang masuk siang, cuma kita bebas milih nih, Ada yang sore, ada yang malam, batasnya pokoknya sampai jam 9 malam, enggak saya lupa. Sampai 9 malam. Dan ternyata itu juga mengganggu rutinitas luar gitu. Hal yang yang harus jadi utama ya? Iya. Oke. Sebenarnya intinya adalah kuliah jangan sampai ganggu ngeband ya. Iya, dan itu jadi ya karena kuliah itu mengganggu aktivitas luar. Ya. Saya sempat ngambil cuti semester karena waktu harus tur sama salah satu brand rokok ke Kalbar, sekeliling Kalbar ya. Itu makan waktu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan ya. Jadi mau nggak mau saya harus ngambil cuti sekitar 6 bulan. Kemudian setelah selesai kontrak itu ternyata lanjut lagi. Keenaan ya udah nggak diurus lagi. Berarti tadi sebelum kita tag adalah uang itu biasa menghancurkan perkuliahan. Iya. Kalau udah kenal uang, jadi kalau sebelum kenal uang, selagi masih disuplai sama orang tua, mending kuliah lah. Tapi alasan aku juga kok real kok Bang waktu itu. Kenapa aku milih untuk mencoba cari uang, karena memang kiriman dari orang tua nggak cukup untuk kuliah, memang terbayar. Gaya hidup. Itu kebutuhan hidup. Kebutuhan ya, bukan gaya hidup. Karena kebutuhan hidup ya, beda ya antara kebutuhan dan gaya hidup ya. Kebutuhan hidup ya, untuk makan, kemudian juga untuk bensin. Kesalahannya adalah dulu aku jauh, ngekosnya jauh dari kampus. Jauh. Harusnya aku milih tempat yang lebih dekat. Aku ngekos itu di daerah Sentarum. Kampus Sultan kan kau tahu di mana? Jadi kurang lebih setengah jam mungkin bisa jadi. Itu yang buat itu dulu. Rasa malas adalah jelas. Luar biasa ya. Kalau apalagi kuliah kan enggak kayak sekolah ya. Kalau kuliah kan kayak kau bebas mau masuk jam berapapun, terserah, itu tanggung jawab, mau berarti kau ketinggalan mata pelajaran. Kalau sekolah kan harus masuk dari awal. Dan itu aku meremehkan itu dari awal. Bebas, kalau kuliah itu bebas. Mau jadi pintar, mau karena jadi bodoh. Karena kita yang mengatur diri kita sendiri kan kita sendiri. Nah, aku terbengkalai di cara mengatur waktu, kemudian ternyata kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup yang kurang tercukupi, walaupun sebenarnya cukup sih. Jadi berinisiatif ya? Iya. Cari sampingan dan keterusan. Cari sampingan. Dan ternyata sampingan memang menggiurkan. Sampingan memang menggiurkan. Sampai sekarang jadi ini adalah pekerjaan sampai sekarang, adalah pekerjaan sampingan dulunya ya? Iya. Dulu itu pekerjaan sampingan. Side job jadi main job. Iya. Galih aslinya Sanggau. Dari Sanggau menuju ke Pontianak pas lulus SMA. Aku bukan di Sanggau aslinya, malah di bukan kampungnya lagi, Pak. Di kampungnya lagi. Dari Sanggau ke kampungnya itu jaraknya itu sekitar Sanggau Ledo. Bukan. Sanggau Kapuas. Jarak dari kampung aku ke Sanggau itu sekitar 1 jam, 1 jaman lah, 1 jam lebih lah. Nggak nyampe 2 jam, 1 jam lebih lah. Jadi di pinggir Sungai Kapuas, aksesnya waktu itu nggak ada akses jalan ke Sanggau. Jalan ke Sanggau itu aksesnya cuma melalui kapal air, kapal pelotok. Tapi di pinggiran Kapuas, Sungai Kapuas, kok bisa tahu musik dan tahu band, men? Iya. Thanks to Parabola. Parabola. Ada Parabola. Jadi seorang kali tergiur nih, aku harus ngeband, aku harus bermusik nih. Itu SD loh, SD aku di sana. SD yang kau dengar apa sih? Kalau SD standar lah ya, kayak di tahun 90-an itu SD yang aku dengar itu, kalau aku kan masuk SD 90 atau 91 ya, lupa aku. Di kelas-kelas aku baru mulai ngeh dengan musik itu sebenarnya di tahun di 95-an, kelas 5 SD, kelas 6. Sebelumnya udah tahu gitu kan, bapak sering nyetel Rhoma Irama, mama itu sering nyetel Kus Plus, Beatles di rumah itu. Karena mama orang Jakarta, men. Jakarta. Mama itu orang Ciamis yang tinggal di Jakarta. Karena ini ya, jadi mama itu ngasih pengaruh banyak soal musik, dia ngasih tahu soal Panbers. Jadi di keluarga tuh udah dicekokin ya, udah dicekokin tentang musik lah. Misalnya even SD, aku juga jarang dengerin yang namanya Beatles. Aku mama kalau sering nyering aku baru ngeh tentang musik itu SMP, itu baru denger Dewa, kasihan ya. Dewa 19 SMP. Aku SMP Bon Jovi. Udah rock ya.
Udah, ya gila kali ya. Kayaknya kalau anak 90-an yang lahir di 80-an, lahir 80-an kemudian besar di 90-an dan 2000. Masih rock ya? Oh, glam rock itu Iya, pasti pasti glam rock. pengaruh ya, apalagi kalau di White Sanggau. Lion dan kawan-kawan Di ya. Sanggau itu, Aha. Bang, di Sanggau sebelum kita balik soal masalah aku kenal musik dari mana. Di Sanggau itu pengaruh musik festival musik pertama. Festival ya, bukan ini ya. Festival yang adu-adu skill, adu-adu ini juara 1 juara 2 itu tahun Festival cover ya? Iya, Festival cover. itu tahun 2000-an dan itu kalau kau nggak bisa nyanyi melengking, kau nggak akan dapat tepuk tangan. Oke. Harus Kalau- melengking ya? Harus melengking. iya. Ya, Halloween, kemudian kayak Skid Row dan lain-lainnya. Kemudian kalau kena musik ya di tahun 90-an itu memang orang tua memang suka musik. Ya. Orang tua suka musik, tapi mereka bukan musisi. Bapak Semua suka musik. Bapak Semua guru suka agama musik. soalnya. Bapak guru agama, tapi dia enggak anti musik sangat karena dia ngefans sekali sama Rhoma Irama. Kalau mama dia lebih sukanya sama musik-musik pop. Ya. Ya era-era lama lah. Kemudian ya kalau aku suka musik ya karena NTV sih. MTV Parabola. ya? Parabola. Zaman dulu pakai parabola ya namanya? Parabola. Dan satu orang yang punya parabola di kampung. Dulu kita nonton Rhoma Irama atau film-film Warkop atau film-film itu pakai aki, Pak. Pakai aki. Oh, harus dicas dulu di tempat pengecasan aki yang jauhnya berapa kilometer di Semuntai ya nama tempat itu. Oh, Semuntai, ya, Ngecas ya, di situ dulu tuh. Nanti baru baru bawa ke ini nonton. Dan itu yang punya TV enggak banyak. Nggak punya banyak gitu. Jadi lagu-lagu yang dikenal waktu itu zaman-zaman tahun kelas 5 SD ya memang ini Rhoma Irama, kemudian juga dangdut-dangdutan, kemudian slam, Gerimis Mengundang. Iya, Itu saya ingat kelas 5 UK dan lain-lain ada band-band negara tetangga ya? Iya, itu sangat populer sekali. Dan saya ingat sekali ingat sekali pertama kali aku manggung di depan umum, nyanyi di depan umum itu lagu Rhoma Irama. Itu kelas berapa tuh? Kelas 2. Kelas 2 SMP. Aku ingat kelas 2. Kau SD SMP? SD. SD udah pernah manggung. Udah bukan manggung, Ding, nyanyi kan Nyanyi, kita biasanya iya. nunjuk skill kan. Oke. Apa sih namanya? Zaman apa nih? Apa sih namanya? Jawa apa namanya yang biasanya kita kan masih Ada, cawu ya. ada pelajaran kesenian ya. Ah, Ada pelajaran ah, kesenian. ah, Kemudian kau disuruh, kau bisanya apa? Ada yang bisa gambar. Aku dulu memang tertariknya ke gambar sama ini. Seni lah Aku gambar. pokoknya ya. Tapi untuk ada harus nyanyi satu-satu. Satu-satu nyanyi. Jadi aku ingat aku habis nonton film Rhoma Irama berkelana. Asik. Berkelana. Iya. Aku lupa berkelana. Jadi ada satu scene aku ingat sekali ya. Ada satu scene yang Rhoma Irama itu dibuang dari orang tuanya terus nyamar jadi pengamen di warung gitu ya, pakai topi, pakai gitar, nyanyi lagu Sungguh Terpaksa Aku Bernyanyi. Asik. Na itu lagunya. Aku nyanyi lagu itu dan aku pakai gaya Kapten O'Hara. Kau ingat gak serial O'Hara di TVRI? Jadi O'Hara itu kalau di TVRI closingnya O'Hara itu akan berdiri di pantai di senja-senja, kemudian tangannya di belakang, tangannya di belakang. Gitu. Kaki agak direnggangkan. Oke, sedikit. mirip Liam Gallagher lah ya. Iya. Plak. Jadi aku bernyanyi dengan gaya itu kelas 2 SD dan itu wah gila malu. Anjir, omongan kita main tua, men. Ya tapi begitu. That's real ya. Ya, tapi kalau musik ya musik-musik modern kemudian aku yakin kau juga pengaruhnya ke Britpop alternatif dan lain-lainnya. Itu pengaruhnya besar sekali di gara-gara MTV sih aku harus mengakui. Iya, benar. Bahkan dulu aku nggak bisa membedakan antara Smell Like Teen Spirit dan juga Song 2. Apa sih yang mencetuskan kayaknya aku biasanya gini nih, kita mau berpindah ke suatu tempat itu karena tempat itu tidak mendukung apa yang kita inginkan. Nah, aku harus ke Pontianak. Atau mungkin ada inspirasi apa, aku pernah lihat band apa di Pontianak kayaknya keren. Ada, itu jelas. Lemon Tea. Yes. Ya, oke. Kok nggak tahu sih? Kayak kulik dulu, Bro. Iya. Lemon Tea itu pernah manggung di Sanggau. Oh, pernah manggung di Sanggau. Pernah manggung di Sanggau. Dan aku ngelihat kemudian ada waktu itu poster pamflet apa gitu tahun berapa? Aku lupa, Bang. Ada bukan pamflet apa sih yang nama panjang-panjang itu kalau ditempel di spanduk lah. Spanduk ya? Spanduk. Ya spanduk gitu. Ada tulisan, kau tahu band siapa? Bukan Lemon Tea, selain Lemon Tea. Lemon Tea yang main. Klik, bandnya dia. Klik band. Dian Sweet Pony ya? Ya. Jadi mereka salah satu line up yang bakal main di Sanggau. salah satu acara. Waktu itu Gali umur berapa tuh? Umur berapa? SMA ding. SMA ya? SMA. Masih seksi-seksinya, membara-membaranya. Iya. Sehingga tercetus. Dan dikucilkan sih di permusikan lokal di Sanggau waktu itu karena Kenapa, Li? waktu itu
Apakah suara kau nggak begitu bagus? Mungkin Atau iya aja. Aku sih mengakui kalau suara aku nih memang nggak Biasa bagus ya. aja Nggak ya? bagus-bagus, biasa aja sih ya. Karena untuk orang-orang bersuara biasa saja dan skill yang bisa menguasai atau gitaris dengan hanya menguasai 3 chord G C D atau basis yang hanya menguasai Ya, ini, ya, di zaman dulu tuh emang nggak begitu itu dilirik ya. itu kau bakal tidak dianggap. Tadi harus melengking ya bro. Ya, kau harus melengking Harus dan kau melengking. harus jadi shredder kalau kau pengen Oke. dianggap Di skena ya? di skena Ya, ya. musik. Apalagi waktu itu skenanya belum skena karya ya. Skenanya itu masih skena Saya cover. cover, skena indie, skena bukan indie. Ya memang bukan apa sih namanya? memang jam apa ngeband zaman dulu memang cover-coveran. Iya, skenanya itu skena Si slang memang aja, slang. kompetisi ya. Slang aja itu memang masih bawain lagu apa namanya? Jadi lupa gua. Apa namanya? Yang simbolnya lidah keluar, Yang American. bukan. Apa sih? Ya elah lupa. Aku enggak terlalu mengikuti slang sih, jadi agak susah. Yang lidah, gambar lidah. Nggak tahu aku album itu. Gambar lidah apa sih namanya? Gambar lidah? Ada yang tahu? Ini nggak tahu. Rolling Stone. Rolling Stone ya. Rolling Astagfirullah. Rolling Stone Rolling ya. Stone. Si Slang ini masih cover Rolling Stone. Gitu. Jadi memang zaman dulu memang ya mirip-miripan. Mirip-miripan memang band cover. Jadi gara-gara ya namanya si Lemon Tea. Lemon Tea bandnya Ferdi sama Sam ya. Aku ngelihat mereka manggung dan Terus aku kasih tahu kalau kau kenal ada pemain keyboard di Pontianak namanya Wendy, dia orang Sanggau juga. Biasa main sama Manto Jari, sama Kadut. Nah dia tuh yang aku ajak, Wen kita harus ke Pontianak, kita harus buat band di Pontianak. Jadi dia teman SMA aku tuh. Wendy keyboard Wendy ya. keyboard. Wen kita harus Pontianak, kita harus buat band di Pontianak. Jadi berangkat lah. Berangkat. Dan akhirnya dia lebih duluan mulai karir musik di Pontianak. Waktu itu dia gabung sama Fortissimo karena memang skill keyboardnya bagus. Oke. Aku nggak punya skill. Skill aku cuma Terus nyanyi. daftar kuliah ya kan. Ya, kuliah. Terus paling ntar nongkrong, kemudian ngeband kan langsung. Atau gimana tuh? Belum pang, ngeband itu aku yang ngeband profesional bisa dibilang yang Ya, agak ngeband profesional tuh tahun berapa? Yang udah dibayar. Iya. Indikasi biasanya profesional tuh adalah dibayar. Iya kan. Itu kayaknya Bukan 2000. settings ya. 2000 inilah deh 2010 2009 lah kayaknya itu. Dengan band? Aku lupa nama bandnya ya. Sama Wendy juga aku nggak salah aku tuh. Itu cover-coveran atau Cover-coveran. 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 Terus Pokoknya kalau band yang agak cukup serius dan itu kayak sama Edo. di WR ya. Bukan Edo WR. Apa tuh? Edo Parsley. Pas deh. Edo Get Arkan. Gitar kan? Ya, Get Arkan tuh udah hadir di tahun Udah 2010 2011. Itu band apa? Gitar kan ya? Get Arkan. Get Arkan. Edo Oke, gitarisnya Get Arkan. Edo. Oke, Itu itu Parsley. lebih lama dari Parsley lebih lama. Apa Dulu nama band genrenya? dulu nama band kita tuh Blueberry. Oh, I see. Tapi aku dipecat. Oke. Aku dipecat tahun Oke, 2006. oke. 2006 anjing. Blueberry tuh teman-teman aku sih. Iya, si Alau. Iya. Alau waktu itu drum, belum jadi itu cikal bakalnya maybe. Oke, baby. Kau pikir. Oke. Oh, dulu enggak kayak gitu. Dulu bagus, Blueberry itu bagus. Oke. Enggak kayak Blueberry. Kayak itu, baby. Setelah lewat dari si Get Arkan, Blueberry, terus masuk ke WR. WR itu 2000. WR tuh awal WR mana sih? WR itu 2011. WR tuh Why Rejected ya? Why Rejected. Itu band profesional yang benar-benar aku mikir bahwa ini adalah perahu aku mencapai mimpi. Karena dari kecil memang tujuan aku tuh pengennya jadi musisi, pengen jadi penampil, pengen jadi rockstar. Walaupun sebenarnya aku nggak suka rame-rame ya di daerah, nggak suka apa ya kayak ngopi aku sendiri atau nggak suka tempat ramai-ramai. Tapi Vokalis, nggak suka keramaian, tapi sekarang kerjaan yang MC, itu gimana sih? aku ya karena biasa kok di keramaian juga selesai acara aku langsung pulang, Pang. Oke. Jarang ngumpul kecuali kalau ruang lingkupnya emang ruang Tapi lingkup. nggak introvert kan? Aku nggak mengatakan kalau aku introvert, extrovert atau apapun itu. Aku nggak mau mendefinisikan itu. Tapi aku menyenangi apa yang aku lakukan di keramaian. Dan aku juga menyenangi apa yang aku lakukan pada saat aku sendiri gitu. Aku ngopi sendirian. Aku nggak ngopi di tempat kawan-kawan yang lain gitu. Cari kopi yang bahkan Menikmati crowd ya. Iya, nggak ini ya kecuali kalau ketemu orang yang ngobrol gitu. Jadi kalau bergabung sama Why Rejected itu di 2011 itu awalnya dari 2010 2009 ding. 2009 mereka balik Pontianak.
waktu itu aku udah jadi penyiar. Aku 2008 itu awal karir aku di dunia siaran. Di dunia siaran itu aku mulai di tahun 2008, kemudian kawan beberapa dan aku punya program anggaplah program indie ya, yang khusus dulu radio itu agak ketat ya mutarkan lagu-lagu. Oke, tahan Li. Tahan sampai situ. Nanti kita bahas. Aku mau tanya, masuk WR tahun kapan? 2011. 2011. Itu 00 2011 pertama kali nampil. by apa tuh? By diajak terus audisi? Kayaknya mungkin mereka melakukan audisi ya, cuma audisi internal ya? Audisi yang cari satu-satu kali ya. Jadi waktu itu aku dihubungi sama Doyo, drummernya We Rejected. Doyo datang sama Fajar waktu itu datang ke radio waktu aku siaran. Doyo datang sama Fajar nanya minta sampel suara. Jadi aku kasih sampel suara. Kebetulan aku dulu udah pernah ngeband dan ada rekaman. Nama bandnya Morgan Strike sama Diki Reno. Diki Reno ya. Sama Diki Reno udah ada sampel suara yang udah aku rekam. Aku kasih mereka itu. Dan mereka langsung oke. Langsung aku dikasih materi-materi mereka yang udah jadi. Sebenarnya mereka waktu mereka ngambil aku, mereka udah ada vokalis. Dan mereka belum ngasih tahu aku kalau sebenarnya mereka tuh udah enggak bekerja sama dengan vokalis itu Gusti Enda. Vokalis sebelumnya adalah Gusti Enda. Jadi tapi itu sudah jadi penyiar. Udah jadi penyiar. Aku sempat jadi penyiar tuh gimana ceritanya? 2008. Gimana ceritanya? Waktu kuliah aku lagi hancur-hancurnya. Terus langsung berkreatif. Kuliah lagi tahan. Kok bisa sih pede jadi kayak aku dari penyiar nih kayaknya. Nggak pede bang. Waktu aku sampai tahun 2008-2009 kemampuan berbahasa aku secara logat itu masih sanggau. Masih sanggau. Logat sanggau kayak gimana sih logat sanggau? Gimana ya? Ngapa kok kayak gitu bah? Saja kau nih. Cobalah kalau ngomong tuh pelan-pelan aja. Nah, itu logat. Kalau kamu menggunakan bahasa Indonesia masih tetap menggunakan logat yang seperti itu. Emang sanggau. Nah, tapi enggak tahu ya. Logat itu sangat. Nah, terus kok bisa langsung masuk? Bang, aku butuh duit. Oh, intinya adalah iya, duit. Aku butuh duit. Zaman waktu itu aku cuma dikirim paling banyak pekerjaan yang sangat bisa dilakukan adalah yang apa ya, yang buat aku masuk nekat menjadi penyiar radio. Banyak tuh Li, banyak apa namanya gini, banyak pekerjaan. Sebelumnya aku juga sales salah satu motor. Pernah jadi sales. Beberapa hari ya. Out. Kemudian ya ngamen pernah. Itu di Lamongan, salah satu Lamongan depan Telkom. Bener ngamen ya. Ikut sama orang kos ngamen. Dan itu bertahan. Seberapa parah sih kondisi keuangan? Oh parah bang. Pas kuliah. Parah bang. Parah. Padahal aku gak ngapa-ngapain loh. Aku gak ngerokok, aku gak narkoba, aku gak jajan-jajan, aku gak nongkrong di kafe-kafe gitu. Tapi kondisi saat itu memang gak cukup ya? Ya memang gak cukup. Terus inisiatif butuh kerja. Ya harus. Yang masuk akal, make sense adalah kau harus cari tambahan ya. Nah peluang aku aku gak pernah tertarik dengan penyiar. Gak pernah tertarik walaupun aku mendengarkan radio. Yang aku suka dari, boleh disebutkan gak sih radionya? Boleh lah. Radio Volare sama Radio Primadona itu. Radio Primadona, aku masuk Radio Primadona. Aku tertarik suka dengan radio itu gara-gara waktu aku datang di tahun 2003, aku dengarkan programnya Volare Rock karena aku suka metal ya sebenarnya. Aku suka metal. Dengarkan Volare Rock, waktu itu penyiarnya Sisi dan aku mikir, jadi penyiarnya keren sekali, cewek. Aku ngefans sekali sama Sisi walaupun aku gak pernah ketemu sama dia siapa. Dan aku gak tahu Radio Volare itu di mana. Kemudian aku dengar lagi ada Radio Vista, itu ada rock lagi. Aku suka yang lagu-lagu metal, lagu-lagu rock itu. Walaupun dengar lagi tuh Bang Wiwit. Siaran juga tuh. Dia kalau Vista itu di hari Kamis, rock itu di Volare itu hari Rabu. Ngefans sekali aku. Cuma aku enggak pernah tertarik, enggak pernah terbayang mau jadi itu. Jadi aku nambah wawasan musik aku tuh dari mendengarkan radio. Nonton TV, waktu itu internet masih belum terlalu gimana ya. Kemudian di 2008 itu aku lagi ambruk-ambruknya dan aku enggak bisa lari dari kos itu karena aku nunggak. Belum bayar dan aku harus menyesuaikan itu. Jadi aku gadai motor. Ini aku enggak pernah cerita di mana lah. Aku gadai motor, itu masalah perekonomian kan. Gadai motor ke ini untuk bayar kos gitu ya. Dan bapak kosnya baik.
baik, aku bilang aku dikasih keringanan untuk tunggakan ya? enggak membayar itu. Jadi aku hanya Bapak kosnya hampir kayak Jokowi ya? Iya. Jadi aku hanya membayar untuk biaya yang bulan depannya. Jadi aku nunggak sekitar 1 jutaan gitu di. Besar tuh Besar, tahun itu besar. Iya. Aku ninggak 1 jutaan dan bapak kosnya bilang, kau nggak usah bayar, tapi kau tetap ngekos di sini, kau bayar dari bulan depan. Oke. Kau bantu abang jaga kos ini. Udah singkat kata masuk ke Nah, Volare. di 2008 itu waktu itu masih pakai blogspotan. Waktu itu Facebook belum ada, masih dibuka. Jangan bilang Friendster ya bro. Iya memang Friendster men. Iya. Memang Friendster waktu itu Friendster. Kau pasti punya apa rambut miring kan? Di Friendster emo-emoan. Tahun 2008 kan 2009 kan emo-emoan. Jadi masih kan? pakai YM ya? Jadi itu ada lowongan, kawan-kawan aku di satu kos itu semuanya ngelamar jadi penyiar. Ada berapa orang saat? Oh, itu juga dari bawaan teman-teman kos. Aku enggak tertarik. Mereka buat ini. Ada CV satu ya? teman yang sangat berjasa buat aku, namanya Bandi, Mamat namanya. Aku biasa manggilnya Mamat. Dia tuh adalah pendengar setia Radio Volare, Radio Primadona. Jadi dia yang ngasih tahu ada lowongan ini. Dia ngasih tahu aku enggak mau. Enggak. Tapi aku karena aku lagi suntuk, Bang. Aku lagi hancur waktu itu. Harus pokoknya harus dapat duit ya. Lagi diputusin pacar, Harus lagi. asik. Iya benar-benar ya. Iya. Kuliah hancur. Jadi dikasih buku. Udahlah kalau kamu mau ngelamar nih baca buku. Ada buku waktu itu, buku ini yang ngubah aku banyak. Oke, dari buku apa judulnya, Mas? Laskar Pelangi sih. Sederhana memang bukunya buku mainstream, tapi buku itu yang buat aku kayaknya aku harus melakukan sesuatu deh. Open mindset ya. Jadi kawan-kawan waktu itu udah buka lamaran, besok pagi kita antarkan lamaran ya semuanya ya. Ada 5 atau 6 orang gitu yang mereka dalam satu kos itu yang udah lulus lamaran dan semuanya sepakat akan mengantarkan lamaran. Jadi aku baca buku itu dalam satu malam, aku habiskan buku itu jam 5 pagi. Aku mikir, aku tergugah sama buku itu karena aku ngerasa apa yang ditulis di buku itu aku merasakan. Relate ya, relate dengan sama diri sendiri. SD-nya, suasana SD-nya, perjuangan si Ikalnya dan lain-lainnya. Aku ngerasa kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu deh. Kalau aku gini-gini ya, aku nggak jadi ini. Jadi aku nulis slot ramalan jam 5 pagi. Aku telepon si Wendy, pemain keyboard aku itu, minta antarkan. Tanpa tidur, waktu itu rambut aku masih gondrong, masih kribuan. Kriwil ya. Nggak kriwil. Aku minta antarkan ke Radio Primadona itu jam 8 pagi nih. Minta antarkan ke Radio Primadona untuk antarkan lamaran. Lolos dari 68 atau 90 pelamar lolos. Dan akhirnya aku agak tersisihkan itu di 12 besar enggak salah aku. 12 besar atau ini enggak dipertimbangkan itu gara-gara apa? Satu, aku logat Sanggau. Logat Sanggau ya. Jadi kan memang jualannya kan jualan suara, Bro. Jualan suara. Waktu itu image di penyiar radio itu kok harus punya suara yang bagus. Harus punya suara yang mikrofonis ya, yang renyah, yang enak seksi. Dan aku enggak masuk kriteria itu. Oke. Secara itu gagal. Tapi ternyata ada satu penyiar namanya Aris. Dulu ada penyiar, bukan Aris ini ya. Aris Request kalau dialnya itu. Jadi dia yang ngasih tahu, kasih kesempatan ini, pengetahuan musiknya bagus nih. Aku dulu modal aku cuma pengetahuan musik. Ya udah, akhirnya aku dapat rekomendasi masuk itu aku udah ditatar ya. Ditatar ulang. Itu di situ aku mulai mengupgrade. Di tahun 2008 itu aku ingat sekali bulan Agustus. Jadi 2008 itu langsung udah Agustus. Kemudian September aku udah MC. Jadi biasanya memang penyiar, kemudian MC. MC itu terjebak. Terjebak itu waktu itu radio punya acara